Kanal Inspirasi 94,4 FM Kanal Inspirasi. Pro 1 RRI Makassar. Pro 1 Kanal Inspirasi RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar Pro 1 RRI Makassar. Saya Arti Alfian ini kembali menyapa Anda kembali di kebersamaan kita ya di pengarus utamaan gender. Hari ini hari Rabu 13 Juli 2022. Dan seperti biasanya ada satu topik yang akan kami hadirkan untuk Anda pendengar dan juga menghadirkan narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Makassar ya. Tadi sempat berbincang ini ternyata junior saya. Kita menyapa dulu. Assalamualaikum, selamat siang Mustaqim SDS. Waalaikumsalam, selamat siang Kak. Apa kabar ini? Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Sedikit informasi untuk Anda pendengar, Mustaqim ini adalah owner dari Akbate. Benar ya? Ya benar. Dan ini kita akan bahas sebentar dengan topik kita di pengaruh utamaan gender pendengar terkait merintis UMKM memberdayakan potensi diri. Nah, di awal kebersamaan kita ini Mustaqim ya, selaku owner Akbate, bisa diinformasikan Akbate itu apa kita? Ya terima kasih Kak sudah diundang di acara ini ya. Akbate itu adalah salah satu brand. Ya, salah satu brand yang bergerak di bidang fashion. Motifnya itu batik Lontara. Batik Lontara. Khusus Sulawesi Selatan. Umumnya Sulawesi Kak ya. Nah, bisa diceritakan di awal ini Mustaqim awal mula merintis usaha baju batik motifnya Lontara. Awalnya sih Kak waktu zaman masih kuliah ya. Zaman masih kuliah. Zaman masih kuliah itu dipanggil sama teman sebenarnya untuk kerja desain karena kan memang saya backgroundnya desain. Jadi sesuai jurusan ketika itu ya. Jadi diajaklah untuk kerja-kerja motif. Itu waktu tahun 2015 mulai. 2015. Ya. Dan setelah selesai kuliah saya sudah jalan sendiri Kak. Misalnya sudah jalan sendiri dan di 2020 itu buat brand ini ya Akbate karena kan selama ini cuman pengadaan kantoran. Tapi kalau pengadaan begitu kan tidak lancar, ndak setiap hari ceritanya perputarannya. Mungkin ada ya sekali sebulan, 2 motif 1 bulan. Tapi kan kalau kita bicara masalah komersil pasti setiap hari. Yang penting kita rajin promosi. Iya. Rajin promosi ya. Jadi awalnya itu saat masih kuliah kebetulan juga dengan jurusan yang sama ya. Tidak ada salahnya untuk belajar ya. Belajar karena dari situ belajar mungkin akhirnya bisa menjadi owner dari sesuatu brand ya yang namanya ini Akbate. Nah, lantas kenapa harus motif Lontara? Kan banyak sekali motif-motif yang ada di Sulawesi Selatan ini, Mustaqim. Sebenarnya kalau banyaknya memang banyak Kak. Tapi kan kalau kita bicara masalah aksara Lontara pasti semua orang tahu. Ada maknanya gitu. Ada maknanya ya. Pakai tulisannya, tapi kan tidak semata kita pakai tulisan tapi kita mainkan di motifnya. Dan dipadukan dengan beberapa motif yang ada di Sulawesi Selatan. Maksudnya ya kayak kapal pinisi, kayak tongkonan. Jadi ceritanya dipadukan Kak, bukan cuman Lontara Bukan cuma Lontara, tetapi ada juga gambar-gambar. Ini bukan hanya Bugis Makassar, tetapi seluruh daerah yang ada di Sulawesi Selatan. Itu apakah tergantung dari pesanan atau memang dari hasil ide karya seorang Mustaqim itu? Ya kalau instansi kan pesanan Kak, tergantung instansinya mau motifnya bagaimana. Misal kayak seragam kayak yang kemarin itu di provinsi Sulawesi Selatan dia motifnya pakai kapal pinisi. Karena memang kan Sulsel itu identik dengan pinisi ya. Kayak pernah lagi orderan dari Jeneponto. Dia pakai motif kuda sama daun lontara. Karena kan memang di sana banyak pohon lontara. Kayak begitu. Jadi mungkin memang lebih ke ciri khas dari daerah masing-masing ya. Kak, betul. Kemudian dikombinasikan dengan Lontara seperti itu. Lantas batik yang sedang dipakai ini apa maknanya ini Mustaqim? Kalau batik yang sedang saya pakai Kak, ini kan batik komersil. Batik komersil. Jadi saya padukan itu 4 etnis.
Oh, 4 etnis ya. Di situ ada saya lihat motif, kipas, ya kipas, lontara. ya tarian ya lontara, ayam jantan, sama kapal pinis sih. Mungkin kalau Ya, sepintas orang lihat ini biasa saja, tetapi ternyata ada maknanya maknanya, di ya. dalam. Maknanya itu apa ini, Mustaqim? Ya itu Kak, 4 etnisnya. 4 etnisnya. Ya, Sulawesi Selatan. Nah, Sulawesi Selatan terdiri iya. dari 4 etnis. etnis, Wow, ya. keren ini. Yang menarik ini Mustaqim, karena kan tadi di awal kebersamaan kita Mustaqim cerita kalau sebenarnya idenya ini sudah lama, Ya. tetapi untuk membuat brand itu baru sekitar 2 tahunan 2 dan tahunan, ya. alhamdulillah ya hingga tahun 2022 ini sudah dikenal Ya, orang. alhamdulillah ya. Sasarannya sebenarnya ke siapa saja ini brand dari Abate ini? Kalau sasarannya sih untuk sekarang Kak itu ke pegawai kantoran, nah, sama anak-anak muda milenial ceritanya, karena kan misalnya kita juga sajikan desain itu ndak monoton, misalnya ceritanya ya kita ikut tren juga, bagaimana motif sekarang, motif-motif orang luar, nah, jadi kita menyesuaikan. Mumpung Mustaqim cerita soal milenial, Ya. bagaimana sebenarnya ini dari seorang Mustaqim yang masih terlihat muda ini ya bisa mengajak ini para anak-anak milenial di sana bisa tergabung dalam UMKM, bisa menjadi seorang entrepreneurship, dan yang paling penting ini mencintai budayanya. Ya. Ada nggak pesan khusus buat mereka ini? Apanya tuh Kak? Maksudnya Kalau seorang milenial itu tidak hanya yang modern begitu ya, tetapi ternyata bisa tampil menjadi seorang yang entrepreneur juga oke, hal yang modern juga dapat, dan dari segi budaya seperti ide-ide dari Mustaqim ini yang membuat sebuah brand lontara dikaitkan dengan budaya-budaya yang ada di Sulawesi Selatan ini. sebenarnya Kak kalau kita bicara masalah milenial pasti banyak yang bilang kenapa pakai batik, Ya. kenapa pakai batik ya. Tapi kan kita ceritanya di sini Abate itu menyajikan ya motifnya Kak. Motifnya. Ya kita sebenarnya saya fokus di motif Kak, bukan masalah bahan, karena kan kalau masalah bahan pasti semua bahan sama, Ya. cetaknya di mana sama tempat cetaknya. Tapi kan kita bedanya itu di motif. Bagaimana kita menyajikan motif yang semua kalangan bisa masuk, termasuk millennials. Termasuk Iya, milenial millennials ya. ya. Jadi lebih ke motif. Motif, Jadi ya. perbedaan brand Abate dengan brand-brand lainnya itu ada pada motifnya, Motifnya ya. betul Kak. Oke. Nah, berbicara soal ide tadi ini dan kita kaitkan dengan topik kita, merintis UMKM, memberdayakan potensi diri. Mencari potensi diri itu kadang-kadang orang saya mau buat ini deh, nanti saya mau buat begini deh, tetapi untuk memulai itu kayaknya susah. Ya, betul, Ya, Kak. lantas bisa diceritakan ini supaya ini juga bisa menginspirasi anak-anak muda di luar sana, jangan takut memulai sesuatu. Bagaimana ini? Ya karena kan awalnya saya jalan ini masih zaman kuliah Kak. Ya. Karena kan juga saya dulu masuk di DKV itu di jurusan saya. Saya tidak ada background. Maksudnya saya dari jurusan SMA IPA, Ya. tapi tiba-tiba masuk di sini, tidak ada skill. Ya, memang intinya kuliah saja dulu. Terus kuliah ternyata lah kok enak. Dijalani, maksudnya kan di dalam itu kita cari kayak seperti jati diri kita mau kemana, karena kan di dalam itu beda-beda, kita mau fokus di mana. Semenjak kerja batik, jalan batik ya saya berpikir mungkin saya sudah di sini, saya teruskan saja, biarpun kan awalnya saya cuma ikut sama orang. Ya. Dan memang prospeknya bagus, bagus untuk kedepannya, karena kan kita mengangkat budaya. Memperkenalkan budaya juga memperkenalkan ke dunia budaya luar juga ya. Bukan semata-mata menjual batik tok, tapi ada makna yang terkandung di dalamnya ya. Nah, menggali potensi diri. Seperti yang saya katakan tadi, banyak orang yang punya segudang rencana ya. Saya mau begini, tetapi takut untuk memulai ya. Apakah ini memang menjadi tantangan utama ketika kita ingin memulai sesuatu begitu, Mustaqim? Kalau tantangan sebenarnya Kak, tantangan sekali, karena apalagi sekarang kan di luar sana sudah banyak yang menjual motif yang sama, maksudnya pakai lontara juga ya. Tapi kembali lagi saya saya terus berjuang bagaimana supaya bisa membesarkan nama Abate dengan
dengan karakter sendiri, ya motif sendiri. Ya menarik ini Akbate. Saya lupa tadi bertanya. Akbate ini apakah singkatan kah dari nama seorang Mustaqim atau mungkin ada makna tersendirinya? Kenapa sampai namanya Akbate itu? Ya, Akbate. Kakak orang apa? Makassar dengan Mandar campuran. Oh iya, kalau Akbate itu dalam Makassar itu artinya memakai batik. Memakai ya, batik. Batik kan, batik. Batik. A-nya itu semacam kata kerja, memakai batik. Kalau bahasa Bugis kan mak batik, pakai batik ya. Artinya itu jika pakai batik. Jadi idenya memang dari situ ya. Dari situ. Ini keren-keren. Oke deh pendengar, kalau Anda mungkin saat ini sedang menyimak ya perbincangan kita di Pengaruh Keutamaan Gender bersama anak muda yang luar biasa. Ini Anda bisa lihat face-nya ya di layar kaca kita, karena kita saat ini sedang live ya Mustaqim di Facebook Pro 1 RRI Makassar. Masih muda tetapi memiliki segudang prestasi untuk memulai, bukan hanya punya ide di atas di dalam kepala, saya mau ini, tetapi berani untuk keluar dari zona nyaman, belajar terlebih dahulu, membangun akhirnya di tahun 2020 yang lalu ya. 2020. Ini muncullah salah satu brand namanya Akbate pendengar ya. Intinya di sini yang paling penting adalah bagaimana seorang anak muda bisa memberdayakan potensi dirinya, ya, bukan hanya punya ide yang banyak, tetapi berani untuk memulai segala sesuatu. Kita kembali sesaat lagi, pastikan terus bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal Inspirasi. Gelisahku menantimu, kata hatiku tak menentu. Ku hanya bisa berharap kau temuiku, sayang. Ku mengerti kau dengannya, tapi bisakah kau berikan waktu yang lebih lama bersama?
Kanal Inspirasi. Kanal Inspirasi. Terima kasih untuk Anda mendengar Pro 1 RRI Makassar yang masih terus setia bersama kami di Pengarus Utamaan Gender untuk saat ini ya. Hari Rabu 13 Juli 2022 dan kita masih membahas terkait merintis UMKM memberdayakan potensi diri. Kita masih bersama dengan Mustaqim ya, owner dari Abate. Masih semangat ini Mustaqim Ya, menginspirasi anak-anak muda di luar sana ataupun juga masyarakat luas ya untuk berani memberdayakan potensi diri seperti itu. Nah, di awal berjuang ini Mustaqim pastinya ada pro dan kontra ketika itu. Ya atau tidak? Betul Kak. Ada yang mendukung, ada Ada mungkin yang sudah apa ya, sudah lebih dulu menjelaskan takutnya seperti ini, takutnya nanti seperti ini. Itu ada tidak ditemui oleh seorang Mustaqim ketika itu? Sebenarnya banyak Kak yang masalah pro kontranya. Iya, Tapi kalau masalah dukungan, terutama ya kan pasti orang tua. orang tua. Nah, tapi kan ya kita tahu lah orang tua bagaimana ekspektasinya kepada anak-anaknya. Apalagi kalau orang tua saya ya dia dulu ekspektasinya ya jadi pegawai. Pegawai. Maunya setelah lulus lulus ya. jadi pegawai. Daftar jadi pegawai. Tapi memang mungkin ndak ada apa namanya? Passion ya, mungkin. passion mungkin ndak di sana Kak ya. Ya sering daftar tapi ndak pernah Nggak pernah lulus. ya. Jadi mungkin background anunya memang fashionnya memang di sini ya di dunia desain. Di dunia desain. Ya, apalagi kan kalau background orang tua ya kan itu pedagang juga Kak. Jadi artinya dari kecil Ya, sebenarnya ini ya, sudah terpupuk ini saya jiwa pedagangnya ya. ya betul Kak. Ada tidak ingatan dari seorang Mustaqim ketika dulu yang paling memprotes ketika itu siapa? Ketika Mustaqim mengajukan saya rencananya akan membuat brand ini dengan entah apa yang akan terjadi di masa depannya, kita kan tidak tahu ketika memulai atau merintis suatu usaha ini. Sebenarnya sih kalau masalah itu terlebih ke teman-teman terdekat. Teman-teman Nah, terdekat. ya, apalagi sekarang sama teman. Kan sekarang saya sudah jalan 2 orang. Oh sudah Ya, ada 2 orang. 2 orang, tapi kan ini teman ceritanya cuma menyupport Kak. Oh, menyupport, Ya, karena kan saya juga backgroundnya sama Iya. dari desain juga. Jadi sebenarnya dari dulu dia yang mensupport saya. Bagaimana kedepannya, apalagi waktu jalan sama orang, maksudnya orang lain tuh, bagaimana cara jalankannya. Tapi memang tidak sesuai ekspektasi. Kalau kita jalan sama orang ya pasti banyak pro dan kontra Kak. Makanya saya berjalan waktu ya itu mending saya bikin sendiri. Jalan sendiri kan kalau jalan sendiri enak ya, untung sendiri, rugi sendiri ya, dan ada yang dirugikan ceritanya. Tidak ada menyulitkan orang Ya, lain mungkin menyulitkan ketika orang itu lain, ya. ya. Jadi modal utuh itu memang dari Mustaqim sendiri ketika itu. Ya dari Dari diri sendiri. Dari diri sendiri, Plus Kak. modal nekat ya. Plus modal nekat. Dan doa pastinya sehingga saat ini Iya. sudah mulai berkembang ini Mustaqim. Lantas dari ibu ketika itu mendukung tidak? Ya kalau awalnya sih kurang mendukung Kak. Awalnya? Ya awalnya, tapi semenjak saya jalan ya saya ceritakan bagaimana saya di sini. Mungkin dia sudah mengerti. Makanya sekarang sudah disupport 100%. Sudah support. Ya. Apalagi kalau ada kiriman dibalikin ke sana ya. Mungkin gara-gara itunya Kak. Mungkin gara-gara itunya. Nah, ada tidak yang ingin disampaikan ke pendengar kita bagaimana seorang anak muda yang ketika dari zaman kuliah ini bisa mengalahkan segala ketakutan-ketakutan yang ada sehingga menjadi seorang pelaku UMKM, menjadi seorang entrepreneurship ini? Nah, sebenarnya kalau ketakutan Kak, sebenarnya banyak karena Pasti ada. ya pasti banyak karena kan awalnya saya kerja di luar Kak. Maksudnya kerja di perusahaan, kantoran. Tapi saya jalani beberapa tahun, saya berpikir sampai kapan saya mau begini? Sampai Apalagi kapan? kalau kita kerja di perusahaan swasta begitu kan, dari tahu nanti umur
Maksudnya kan kalau umur tua pasti kita sudah di Di-kick ya ya. di-kick ya, apalagi kalau masalah desain begitu karena kan pasti terus Banyak saingan banyak juga. saingan Oke. mengikuti tren, apalagi yang anak-anak zaman sekarang pasti sudah beda gayanya dengan zaman saya dulu. Mhm. Jadi memang ingin mengalahkan ketakutan Ya itu, ketakutan itu ya. memimpikan masa depan sendiri. Awalnya pasti sulit, Iya, tetapi ketika dijalani, Iya, jalan, wow, ya. hasilnya luar Ya, biasa. hasilnya ya, alhamdulillah. Nah, seperti yang tadi saya katakan, dalam perjalanan pastinya ada yang menjadi hambatan. Hambatan ketika di awal tadi sudah diceritakan. Hambatan saat ini ketika brand ini sudah ada, seperti apa, Mustaqim? Kalau hambatan lebih ke masalah penjualan Kak. Lebih ke Ya, penjualan. penjualannya ya. Jadi kalau ide-ide aman ya? Ya kalau ide masalah desain ya sebenarnya aman. Ya, Selalu ada. Ya selalu ada. Cuman yang jadi masalah sekarang ya bagaimana cara kita menjual. Karena kan ini kita berharap perputarannya setiap hari. Ya. Ya bukan setiap saat. Soalnya lebih terkendala di situ Kak. Karena kan apalagi kan sekarang jalannya masih sendiri, maksudnya belum punya tim. Iya. Apalagi kan kalau dulu kan ada tim, tapi ya begitu, maksudnya udah cocok jadi makanya sekarang jalan sendiri dan belum bentuk tim, jadi makanya masih agak susah untuk karena kan saya sekarang dikerja semua Kak. Iya. Pemilik, owner, selaku juga pekerja begitu ya, karyawan. Pesanannya orang diantarkan. Jadi semuanya dimasukin masih ya. semuanya ya. Nah, tapi kalau kita berbicara tahun 2020 itu kan ketika itu awal pandemi ya. Pandemi betul Kak. Bisa diceritakan tidak yang paling terasa yang awalnya kan pasti punya mimpi saya mau bangun ini. Hanya ketika itu pandemi datang. Pandemi ya. Awalnya waktu kalau nggak salah bulan 8 itu kan saya mulai ya modal nekat. Modal nekat. Ya, modal nekat. Selesai dicetak motif pertama alhamdulillah tiba-tiba langsung ada panggilan pameran. Nah, itu waktu awal merintis. Jadi mungkin itu salah satu kenapa saya semangat karena baru memulai langsung ada panggilan. Maksudnya kan sebelumnya ndak ada pikiran ke sana bilang mau ikut pameran atau bagaimana. Tapi tiba-tiba pas baru jalan ada panggilan pameran ya di situ memang saya lihat antusiasnya orang bagus dengan motif yang khas itu udah khas Lontara. Memang responnya bagus makanya ya mungkin awal mula semangatnya di situ Kak. Awal mulanya semangatnya ya di situ karena baru memulai tetapi akhirnya dipanggil untuk pameran. Dipanggil untuk pameran ya dan itu terus berlanjut. Sampai sekarang? Ya sampai sekarang karena kan selalu dipanggil sama Dinas Pariwisata Sulawesi Selatan bidang ekonomi kreatif ya. Iya. Nah tadi kan Mustaqim sempat menyinggung ini soal penjualan. Hambatan yang paling utama adalah penjualan. Nah lantas seperti apa ini proses penjualan dari Abate ini sendiri? Apakah mengikuti perkembangan zaman sekarang ini atau masih manual seperti dulu yang ada di toko dijajakan seperti itu? Kalau sekarang kan tokonya masih di rumah Kak. Jadi pasti penjualannya itu serba online, serba online ya. Apalagi kan kita mengikuti zaman, pakai e-commerce semua kayak Shopee dan lain-lain. Marketplace yang ada ya. Yang ada, ya. Artinya ini pembelinya sudah mencakup luar Sulawesi Selatan dong ya? Kalau mencakupnya Kak sudah alhamdulillah sudah seluruh Indonesia. Sudah seluruh Indonesia. Tapi kan pembelinya orang dari sini yang merantau ke sana. Tapi ini luar biasa loh ya Mustaqim. Hanya yang kerennya tadi karena terima memesan sendiri, kemudian akhirnya dibuatkan sendiri, mengantar sendiri. Ini kayaknya tingkat kesulitannya ya. Jadi cara membagi waktunya ketika kamu ingin menuangkan ide kamu dengan memenuhi permintaan konsumen itu seperti apa? Kalau masalah begitu Kak kan kalau masalah pengantaran begitu kan siang biasanya kalau malam itu kerja desain tapi kan kalau kerja desain kan udah setiap hari Kak mungkin sebulan 1-2 kali lah karena kan saya rutin kan 2 bulan
ada motif baru. Ada motif baru. Iya, motif baru. Jadi kan maksudnya kalau masalah desain itu enggak terlalu mengganggu Ji. Karena dia enggak rutin Ji setiap hari. Nah, berbicara soal desain, sepertinya kalau membuat sebuah ide itu kayak apa ya, susah-susah gampang. Ada apa ya? Ada yang memancing seperti kayak apa ya? Ketika mungkin kita pergi ke suatu tempat, kayaknya cocok deh ya. Bagaimana bisa diceritakan tidak sih sama pendengar kita yang mungkin punya passion yang sama dengan seorang Mustaqim? Bagaimana caranya menuangkan ide itu? Apakah ketika nyelek langsung dikerja atau bagaimana? Ya, sebenarnya kalau kita bicara masalah ide desain itu Kak, sebenarnya susah gampang. Karena ide itu biasa muncul secara tiba-tiba. Biasa satu malam saya dulu mau bikin apa, biasa tidak ada selesai. Tidak ada selesai, tapi hasilnya kertas yang dikemas. Tapi biasa juga baru duduk ada ide langsung selesai begitu Kak. Kalau masalah ide desain tuh memang dia mungkin dah harus dipikir secara setiap hari harus setiap hari buat begitu ya. Memang biasa ide tuh datang secara tiba-tiba, biasa kita jalan di mana lihat sesuatu, oh ini kayaknya bagus. Jadi mungkin ini masukan juga buat anak-anak muda di luar sana yang mungkin ingin mengikuti jejak dari seorang Mustaqim yang nantinya akan masuk ke perguruan tinggi yang sama di jurusan yang sama. Mungkin dari saat sekarang ini kalau sudah punya ide bolehlah di gambar-gambar gitu ya. Oke deh, pendengar Pro 1 dari Makassar, sebentar kita masih akan lanjutkan kebersamaan kita dengan Mustaqim selaku owner ABAT terkait topik kita merintis UMKM memberdayakan potensi diri. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal Inspirasi. FM Pro 1 RRI Makassar. Kanal Inspirasi. Dalam hati ini hanya satu nama yang ada di tulus hati. Ku ingini kesetiaan yang indah takkan tertandingi, hanyalah dirimu satu. Peri cintaku, benteng begitu tinggi, sulit untuk ku gapai. Aku untuk kamu, kamu untuk aku. Namun semua apa mungkin iman kita yang berbeda. Tuhan memang satu, kita yang tak sama.
lantas pergi meski cinta takkan bisa pergi. FM Pro 1 RRI Makassar. Kanal Inspirasi. Anda masih bersama kami pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Makassar, khususnya di kebersamaan kita di pengarus utamaan gender hari ini, hari Rabu ya, di 13 Juli 2022. Dan kita masih membahas topik kita terkait merintis UMKM, memberdayakan potensi diri, dan masih bersama dengan kita ada narasumber kita, ada Mustaqim selaku dari owner Abate. Masih semangat ya Mustaqim ya. Oke deh. Nah tadi kan kita sudah membahas apa itu Abate, kemudian mengapa harus memilih batik Lontara. Ada tantangan-tantangan di awal, bagaimana cerita awal berjuang. Nah lantas saat ini yang ingin kita ketahui ke depan apa saja rencananya dari seorang Mustaqim ini? Ya kalau kedepannya sih Kak, yang pertama itu konsisten. Harus konsisten ya, konsisten dulu ya. Masalah motif. Maksudnya setiap sebulan sekali Kak ada motif baru. Karena kan kita juga ceritanya menjual, saya nggak mau banyak samanya Kak. Karena kan kalau batik apalagi pegawai-pegawai yang mau pakai, biasa kalau pejabat-pejabat begitu Kak, ada samanya dia lihat, maksudnya banyak samanya, nggak mau minta pakai itu bajunya. Jadi ya di situ Kak konsisten. Maksudnya konsisten. Kapan harus cetak dan cetakannya berapa banyak, ya konsistennya di situ. Ini kan sudah 2 tahun ya. Ya 2 tahun. Rencana pengembangan usahanya nanti ini seperti apa dari seorang Mustaqim? Kalau pengembangannya itu yang pertama Kak masalah tempat. Penjualan ya, karena sebenarnya kalau di rumah kan agak kayak minder juga Kak, ajak orang ke rumah pasti kelihatannya udah terlalu profesional kalau jualannya di rumah, karena kan kalau ada tempat di luar kan enak, orang-orang mau datang ya pasti anggapan oh ya tahu bagus ini karena sudah punya tempat toh. Setidaknya itu sudah menjadi mimpi ya, keinginan. Mimpi, ya. Jadi ditabung-tabung dulu lah keuntungannya dulu, sekarang ya. Ya. Itu yang utama, tempat. Lantas sudah punya rencana tidak kalau nanti akan bekerja sama dengan pemerintah kah atau pihak swasta kah untuk lebih mengembangkan usaha dari seorang Mustaqim? Kalau kerjasamanya Kak sudah sering sebenarnya. Oh sudah sering. Tapi bukan saya langsung yang terjun ke ke pemerintahannya atau swastanya itu, tapi melalui orang kedua. Jadi maksudnya saya merekrut beberapa orang. Ceritanya ya saya bagi hasil, bukan mempekerjakan sebagai karyawan. Jadi intinya kayak kerjasama juga. Saya kerjasama sama orang. Dia ada kenalan di sini, di instansi sini. Dia yang bawa masuk. Saya cuman mensupport masalah desain, gambar, sama cetaknya sampai selesai. Ceritanya marketing freelance. Lantas untuk mempromosikan ini, yang langkah yang diambil dari seorang Mustaqim untuk promosi batik Abate ini seperti apa? Kalau promosinya sekarang masih di sosmed Kak. Oh di sosmed. Ya, kebanyakan di sosmed. Masih di situ sama ya kalau ada pameran begitu Kak. Bisa diinformasikan ke pendengar ini Instagramnya Kak atau Oh Facebooknya ya, Kak? kalau Instagramnya Abate itu Kak Abate_Lontara. Abate_Lontara ya. Itu sama Instagram dengan Facebook ya? Iya sama Kak. Nah kembali lagi ke seorang anak muda yang terus menggali potensi diri. Pasti banyak sekali orang di luar sana ya, entah itu dari segala usia, yang belum mendapatkan passionnya, belum berani untuk keluar dari zona nyamannya ya. Saya ingin mengajak Mustaqim untuk menginformasikan atau menginspirasi lah seperti itu kepada orang-orang di luar sana. Bagaimana kita yang mungkin orang lain di luar sana menganggap kita tidak mampu, tetapi kita bisa membuktikan diri kalau kita mampu karena kita setara begitu.
Coba dulu Kak. Tadi pertanyaannya. Di luar sana kan banyak sekali orang-orang ya banyak dari orang, segala usia yang ingin keluar dari zona nyamannya mereka, ingin punya rencana ini, punya rencana itu, dan bahkan ada yang ingin menjadi seorang seperti Mustaqim ya, mengeluarkan sebuah brand, kemudian menjadi seorang entrepreneur, tetapi akhirnya banyak sekali hal-hal yang menakutkan begitu. Bagaimana atau apa yang ingin disampaikan, pesan apa yang ingin disampaikan kepada orang luar di luar sana yang sudah dipelajari oleh seorang Mustaqim, sehingga jangan cuman ide itu disimpan di kepala, tetapi ayo dong berani membuka dirimu, melihat tantangan di luar sana untuk menjadi seseorang seperti seorang Mustaqim. Ya, yang pertama kan Kak, kenali dulu derita. Harus mengenali diri. Mengenali derita bagaimana. Kenapa kita harus mengenali diri? Passion bagaimana, di mana? Karena kan kebanyakan sekarang orang membuka usaha cuman melihat ikut-ikutan ceritanya Kak. Di sana banyak ramai bikin juga itu. Tapi kan kalau kita merintis usaha dengan passion sendiri, pasti kita kerja semacam seperti hobi Ji. Kita kerja dengan hati yang senang, dengan hati yang senang, tidak tertekan. Maksudnya kita kerja karena disuka Ji. Tidak ada paksaan bagaimana, tidak ada tekanan. Setelah mengenali diri sendiri, langkah selanjutnya? Ya itu ya berani memulai Kak. Berani memulai ya, karena kan kita tidak tahu rasanya kalau tidak dicoba. Karena kan kegagalan ya di belakang kalau digagal ya dicoba lagi. Dari segala masukan A, B, C, D, nanti akan begini, nanti akan begini, semua ditepis ya. Pasti kelihatan sendiri Kak kalau masalah memulainya. The next setelah berani memulai adalah? Ya setelah memulai ya action. Ya bagaimana caranya kita mengaplikasikannya langsung di lapangan. Langsung dilakukan ya. Langsung dilakukan ya. Yang saya penasaran ini awal mula Mustaqim terjun ini, apakah langsung brand-brandnya ini langsung banyak begitu? Banyak bagaimana? Banyak maksudnya mengeluarkan ide kan, dicetak kan itu butuh dana yang luar biasa untuk satu desain satu motif begitu. Apakah langsung serempak semua motif atau mungkin dari awal satu motif dulu begitu? Oh tidak Kak, satu motif ya. Satu motif satu motif dulu diperkenalkan begitu. Ya memang pikiran ada aja kayak mau beli ini, kalau satu jadi jual kan biasa kalau orang beli bertanya ada motif lain. Ya betul. Jadi ini juga salah satu tantangannya ya. Tantangannya di situ Kak. Jadi memang ketika awal menyesuaikan dulu dengan modal begitu, hanya satu motif. Satu motif Kak. Tetapi yang paling penting juga promosi dan marketingnya tadi ini kayaknya ya. Baiklah, sebentar di sesi berikutnya pendengar, kita ingin mengetahui harapan apa yang ingin disampaikan oleh seorang Mustaqim selaku owner Abate kepada semua masyarakat, baik itu anak-anak muda di luar sana, untuk melepas ketakutannya ya. Jangan takut bermimpi ya, intinya seperti itu. Jangan takut memulai ya. Dan kita masih akan di topik kita pendengar, merintis UMKM memberdayakan potensi diri. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi. FM Pro 1 RRI Makassar. Kanal Inspirasi. Akhirnya kau hilang, akhirnya kau pergi, tak sempat untuk menoleh lagi. Nafasku terhenti, mulutku terkunci, tak sanggup untuk menahanmu. Bertahan bukan alasan, karena terlanjur lama. Namun hanya kau yang mampu buatku nyaman. Kau memang bukan pertama, sepertimu dulu
ada, dan mungkin saja akan ada lagi. Rasa tak bisa dipaksa, bila dengan dia kau lebih bahagia. Akhirnya kau hilang, akhirnya kau pergi, tak sempat untuk menoleh lagi. Nafasku terhenti, mulutku terkunci, tak sanggup untuk menahanmu. Bertahan bukan alasan, karena terlanjur lama. Namun hanya kau yang mampu buatku nyaman. Kau memang bukan pertama, sepertimu dulu ada, dan mungkin saja akan ada lagi. Rasa tak bisa dipaksa, bila dengan dia kau lebih bahagia. Tak perlu kau sesali, semuanya telah ku maafkan. Bahkan akalku menyulitkanku. Oh, bertahan bukan alasan, karena terlanjur lama. Bertahan bukan alasan, karena terlanjur lama. Namun hanya kau yang mampu buatku nyaman. Kau memang bukan pertama, sepertimu dulu ada, dan mungkin saja akan ada lagi. Rasa tak bisa dipaksa, bila dengan dia kau lebih bahagia. Bila dengan dia kau lebih bahagia. FM Pro 1 RRI Makassar. Kanal Inspirasi. FM Pro 1 RRI Makassar. Kanal Inspirasi. Dan baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, di akhir kebersamaan kita di pengarus utamaan gender untuk kesempatan hari ini, hari Rabu 13 Juli 2022 ya. Masih bersama Mustaqim selaku owner Abate dengan topik kita merintis UMKM memberdayakan potensi diri. Ini yang paling saya garis bawahi ya Mustaqim, memberdayakan potensi diri ya. Inilah sebenarnya yang harus dimiliki oleh banyak orang. Entah itu mereka yang masih muda-muda atau mungkin saat ini yang masih terus berkutat mencari passionnya seperti apa, hanya mungkin dia belum berani memberdayakan potensi apa yang dimiliki. Mungkin di last statement ada harapan yang ingin disampaikan kepada seluruh masyarakat yang tengah mendengarkan siaran kita saat ini. Bagaimana bisa mengenali diri kita, memberdayakan potensi yang ada di dalam diri kita. Silakan. Kalau untuk harapan Kak, kepada teman-teman di luar sana yang mau merintis usaha, ya itu jangan takut untuk memulai. Karena kalau kita tidak memulai, pasti kita tidak tahu apa yang terjadi ke depannya. Bagaimana nanti, apakah kita berhasil atau gagal. Tapi kan kalau gagal masih bisa dimulai lagi dengan rencana yang lain, maksudnya passion tapi pakai
plan B ceritanya. Ada plan Iya, B ya. plan B. Intinya mungkin jangan takut mencoba Ya, ini. iya Kak. Jangan takut mencoba. Jangan takut mencoba, mencoba mencari modal dari mana, mencoba memasarkan itu yang paling penting kayaknya ya, Mustaqim ya. Pokoknya intinya mungkin yang ingin disampaikan oleh Mustaqim kepada pendengar kita ya, semua orang punya potensi di dalam dirinya. Betul, Kak. Yang paling penting harus dikenali dulu dan harus berani. Memberdayakan potensi dirinya dan berani memulai. Ya, yang saya garis bawahi juga tadi ini ada action setelah punya ide ya. Jangan sampai ide itu cuma diam saja ya. Pasti semua orang punya ide kan. Semua orang punya ide, tinggal dipraktekkan, tinggal ada action di dalamnya dan kita lihat hasilnya ya. Harapannya pasti semua berjalan dengan baik. Amin. Oke, kalau begitu sukses terus ini Mustaqim selaku owner Abate, munculkan kembali ide-ide yang luar biasa, motif-motif yang keren pastinya ya, yang bisa diterima oleh seluruh lapisan masyarakat dan sukses terus pokoknya ya. Saya aminkan deh ada lokasi terbaru lagi yang akan menjadi tempat dari brand Abate ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, demikian perbincangan kita ya di kebersamaan kita di Pengarus Utamaan Gender untuk kesempatan hari ini, hari Rabu 13 Juli 2022 yang mengangkat topik kita mengenai merintis UMKM memberdayakan potensi diri. Harapannya bersama pendengar, semua orang punya ide, tinggal bagaimana kita mencari, mengenali diri kita, kemudian juga memberdayakan apa yang menjadi potensi yang ada di dalam diri kita, dan intinya juga berani memulai, lakukan action dan melakukan yang terbaik untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Saya Arti Alfian mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.